Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabar sahabat? Kali ini sesinya kita menjawab pertanyaan para sahabat yang sekiranya dapat dijawab oleh Ustadz. Yuk langsung aja kita sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Insyaallah. Amin. Amin. Ustadz, di dalam suatu kesempatan saya pernah meminta maaf pada seseorang, padahal saya tidak salah, hanya agar meredakan situasi. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan adalah, umpama saya melakukan kesalahan pada seseorang, tapi saya ragu untuk minta maaf gitu, karena mungkin takut malu ya, takut ditolak maafnya. Waduh, gimana ya gitu. Seberapa cepat sih Ustadz kita harus minta maaf kepada orang tersebut? Segera. Bahkan di Indonesia, kita punya budaya yang luar biasa. Belum buat salah aja udah minta maaf. Bener kan? Orang Indonesia tuh belum apa, mohon maaf ya, mohon izin ya. Mau ngomong belum juga ngomong, tapi udah maaf duluan, izin dulu segala. Ini ada budaya yang luar biasa di Indonesia. Yang sering kita keliru, kita baru minta maaf ketika kita berada pada posisi yang salah. Dan kita enggan untuk minta maaf karena kita tahu posisi kita adalah posisi yang benar dan posisi pihak lain adalah posisi yang salah. Pemahaman ini yang kurang tepat sebetulnya. Karena kita minta maaf, ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah kita minta maaf karena kita berada pada posisi yang salah dan orang tersebut berada pada posisi yang benar. Kita minta maaf untuk ini. Kita salah, dia benar, kita minta maaf. Tapi ada yang kedua, kita posisinya benar, dia posisinya salah. Tapi kita telah menyinggung perasaan dia. Bisa jadi mungkin orang yang salah itu dia nggak paham, ilmunya belum nyampe. Jadi kalau dia ngotot aja bilang 2 tambah 2 sama dengan 5 gitu. Ya, udah pasti kita yang benar, udah pasti dia yang salah. Tapi bagaimanapun dia tersinggung dengan cara kita menyampaikan kebenaran itu. Nah, ini juga saatnya, pada tempatnya kita mengucapkan minta maaf. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Un'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Walaupun kita posisinya benar, kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilkum billati hiya ahsan. Dan kalau kita terpaksa harus berdebat atau berdiskusi, bertukar pikiran tentang suatu hal itu, wajadil billati hiya ahsan. Maka kita harus berdiskusi, menyampaikan kebenaran itu dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang bisa menyinggung perasaan orang tersebut. Ini yang kedua nih ya. Posisi kita jelas benar, posisi dia jelas salah. Tapi cara menyampaikan kita, kalau menyinggung perasaan orang tersebut, kita juga minta maaf. Yang ketiga, kita posisinya benar, dia posisinya salah. Dan kita tidak menyinggung perasaan dia. Kita juga minta maaf. Kenapa? Karena kita PHP. PHP. Misalnya kita bilang ini, kita akan ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari gini ya. Fit, kalau nanti nih proyek gue yang ini goal nih, gue nazar ngasih lu mobil Kalia, misalnya gitu. Contoh misalnya. Dalam kenyataannya proyeknya nggak dapet. Nah, bener nggak? Kita kan berada posisi benar dong, kita nggak salah, benar nggak? Kita nggak menyinggung apa yang menyinggung, benar nggak? Benar nggak? Tapi kita udah memberikan secerta harapan kepada teman kita itu, benar nggak? Kalau proyek ini dapat, nanti gua kasih mobil. Nah ini juga kita minta maaf, mohon maaf ternyata belum rezeki, nggak dapat proyeknya nggak jadi dapat. Jadi minta maaf itu di segala kesempatan, benar nggak? Nggak mesti kita salah baru minta maaf. Kita benar pun kita minta maaf. Kalau kita salah udah pasti minta maaf. Kita benar pun kita minta maaf karena kita menyinggung perasaan dia dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, udahlah kita benar, kita gak menyinggung, tapi kita udah memberi harapan dan harapan itu gak kejadian, kita minta maaf juga. Minta maaf aja terus dah.
Baik, David. Oke deh, maaf ya Ustadz. Kita lanjut ya. Sahabat kita ini merasa tersinggung barangkali. Oke. Karena teman atau saudaranya yang karena bantuan sahabat kita ini dapat bekerja di sebuah perusahaan dan malah sukses bekerja di sana. Namun saja si saudara tersebut sekarang tidak mengakui bahwa dia sukses karena bantuan sahabat kita ini. Dia merasa karena emang hasil kerja keras dia suksesnya. Nah, Ustadz, sahabat kita ini mungkin kesal. Gimana sih ini? Biasa itu kejadian. Sering. Saya sering sekali ketemu yang model kayak begitu. Itu dua-duanya songong. Dua-duanya songong, men. Kenapa? Orang yang membantu saudaranya, temannya untuk masuk mendapat suatu pekerjaan, dia udah mendapat pahala yang luar biasa. Dia telah menunjukkan jalan orang untuk menuju kebaikan. Ini yang dalam Islam disebutkan, dalam ada hadisnya, oke. Namanya sunanun hasanah. Siapa-siapa yang menunjukkan orang untuk berbuat suatu kebaikan, mengajak orang untuk berbuat suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala. Sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Walaupun dia sendiri enggak, ya kan? Makanya kalau para ustadz, para ulama itu banyak pahalanya. Karena suka ngajak orang buat baik. Benar ya? Jadi buat orang yang pertama yang menolong, memasukkan saudaranya itu, temennya itu ke suatu pekerjaan. Udah ente nggak usah songong ngapain. Tenang aja men. Selama orang itu sukses, bekerja dan sebagainya, ente dapat terus pahalanya. Karena ente telah menunjukkan orang itu kepada suatu kebaikan. Maka selama orang itu melakukan kebaikan, kita dapat kebaikannya. Yang kedua, yang udah ditolong dapat kerjaan. Memang ditolongnya cuma masuk kerjaan doang. Setelah itu dia berjuang sendiri, luar biasa ikhtiarnya, sehingga dia bisa sukses. Tapi jangan lupa, nggak pernah bisa ada kesuksesan di tempat kerja itu kan. Kalau nggak ada yang nolongin, masukin, bener nggak? Jadi ini orang yang kedua songong juga, bener nggak? Dia kacang lupa pada kulitnya. Jangan, men. Jadi marilah kita semualah, baik yang menolong masukin kerja, udah ente nggak usah inget-inget kebaikan yang ente udah lakuin, nggak usah, ikhlas aja, tenang aja, ente nggak usah inget-inget, ikhlas aja, karena Allah udah janjikan orang yang nolongin masukin pekerjaan di awal dulu, dia akan terus dapat kebaikan selama orang itu bekerja berbuat kebaikan. Udah ada hadisnya tuh, bener ya? Orang yang ditolong masuk kerjaan, walaupun ditolongnya cuma sekali dulu pertama kali, kemudian dengan ikhtiarnya, dengan prestasinya, kinerjanya hebat, bisa sukses. Dia harus ingat bahwa semua kinerjanya, kebaikan, kesuksesannya nggak pernah bisa kejadian kalau nggak ada orang yang nolongin masuk situ. Jadi udah kita semua dalam kerja ini ikhlas. Jangan untuk orang yang pertama kita ingetin ikhlas, tenang aja main. Untuk orang yang kedua ingat. Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa, kata Rasulullah SAW nih, yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya, dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Ini men, cilaka men. Kalau kita nggak bisa terima kasih sama orang yang dulu masukin kita kerja, kita pada hakikatnya tidak dapat bersyukur kepada Allah. Hati-hati. Kalau nggak bisa bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan logika yang sama, kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Dengan logika yang sama, kita harus berterima kasih pada guru-guru kita. Dengan logika yang sama, kita harus berterima kasih pada siapapun orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Back to you, Fit. Terima kasih Ustadz. Lagi nih Ustadz, boleh tidak puasa Senin, Kemis, Jumat, puasa Daud, dan puasa tidak makan yang bernyawa selama 40 hari Ustadz? Mengingat ada ungkapan, lakukan yang orang biasa tidak lakukan. Mantap. Ini nih, ini emang ini. Kalau kita melakukan sesuatu hal, yang hal itu memberikan kesenangan pada kita, maka kita jadi ketagihan. Apakah kesenangannya itu pada level nyawa, ataukah kesenangannya itu pada level ruh?
Dua-duanya bisa menimbulkan ketagihan. Kalau kita suka mabok-mabokan, bener nggak? Lama-lama kita ketagihan. Nah, kecanduan. Karena memberikan efek kesenangan. Kalau kita suka berzina misalnya, lama-lama kita bisa ketagihan juga. Nah, itu kesenangan pada level nyawa. Yang dua-duanya haram, bener nggak? Bayangin, kalau sekarang kita ketagihannya bukan melakukan keburukan. Kita ketagihannya melakukan kebaikan. Lebih gelo lagi nggak? Lebih gelo. Karena ketagihannya levelnya bukan level nyawa tapi levelnya level ruh. Kita ketagihan. Orang yang kalau udah biasa sholat tahajud, itu ketagihan. Kalau nggak kebangun, kalau lewat tuh, dia ngerasanya aduh gitu. Orang yang udah biasa baca Quran, subuh, maghrib, kalau lewat tuh masa itu, aduh gitu ya. Kalau yang udah kebiasaan sholat duha, lewat, aduh gitu. Karena dia udah ketagihan. Begitu juga dengan puasa. Nah, kalau kita udah biasa melakukan puasa Senin Kemis, kita jadi ketagihan. Kadang-kadang ketagihannya pengen nambah. Sehingga kita naikin lagi levelnya dari Senin Kemis, kita tambah lagi menjadi puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, udah itu aja kata Rasulullah. Paling top-topnya itu aja lah, puasa Daud, benar nggak? Nah, ini kalau kita baca hadisnya kayak gitu, udah puasa Daud paling topnya. Jangan puasa terus-terusan. Tapi dalam ajaran tarekat, agak lain dikit. Ingat gak tarekat waktu itu ya? Tarekat adalah suatu ilmu yang mempelajari tata cara, metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya macam-macam. Yang penting buat amal soleh. Bisa baca wirid, bisa sholat sunnah, bisa juga puasa. Sehingga dalam ilmu tarekat, dalam ajaran tarekat, itu juga dikenal puasa yang lebih daripada puasa Daud sebetulnya. Oke? Misalnya kita berazam pada diri kita sendiri nih. Saya mau puasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu kosong. Karena Jumat ada hari besar, kita sholat Jumat, Sabtu, Minggu, ini jadi kita puasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang model kayak begitu. Nah, walaupun hadisnya mengatakan selang hari aja puasa Daud, benar nggak? Ada juga yang lebih dari itu, misalnya kalau belajar tarekat tertentu, nanti ada diminta untuk puasa sekian hari. Kalau baru belajar ya, baru masuk tarekat tersebut, itu biasanya ada untuk melatih diri sebetulnya, untuk kedisiplinan diri, untuk bisa menjaga diri supaya kita sadar bahwa kita sedang melakukan suatu pendekatan diri kepada Allah. Itu ada puasa sekian harinya itu ada. Ya, tapi itu seperti udah kita sampaikan, kalau belajar tarekat nggak bisa lewat YouTube, harus ada guru yang membimbingnya sehingga kita dikasih dosisnya. Dan itu nggak terus-terusan, itu ada adalah ilmu-ilmunya lah. Sehingga ketagihan ini kadang-kadang bisa terus berlanjut, benar ya, dengan berbagai jenis puasa-puasa sunnah lainnya. Yang harus kita jaga adalah ketika kita mengamalkan quote-unquote puasa, tapi syariatnya tidak memenuhi definisi dan kriteria puasa. Dalam definisi kriteria puasa ilmu fikih, benar nggak? Itu jangan disebut puasa. Misalnya kita melakukan laku mutih misalnya. Laku mutih adalah di Indonesia disebut sebagai puasa mutih, benar. Sebetulnya ini laku mutih. Karena dia tidak masuk kriteria puasa. Kalau puasa itu kriterianya nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Dari kapan? Dari mulai imsak sampai maghrib, benar nggak? Kalau ini agak beda, karena laku mutih itu kita tetap minum, kita tetap makan, nasi putih, apa segala macam yang putih-putih gitu. Jadi ini tidak bisa kita kategorikan sebagai puasa, tapi kita sebutnya laku mutih, benar nggak? Ada juga laku yang menyebutkan tidak memakan makanan yang bernyawa selama berapa hari, itu juga nggak bisa kita sebut sebagai puasa karena nggak masuk kriteria definisi puasa, tapi namanya itu kita melakukan laku, itulah laku istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya.
Nah, hal-hal ini tentu kaitannya sama kayak kita diet. Benar nggak? Kita diet. Kita punya diet, ada macam-macam. Ada diet OCB, OCD, ada diet ini, ada diet intermittent, segala macam-macam, banyak diet. Ya, kalau diet, bedanya adalah diet itu untuk fisik. Sedangkan yang kita sebut laku tadi, itu adalah untuk nyawa kita. Kalau diet kan ada OCD, ada keto, ada apa itu namanya, macam-macam lah, berbagai jenis diet itu untuk fisik kita. Sedangkan kalau yang laku tadi untuk nyawa kita. Karena sebetulnya yang dikejar adalah bukanlah fisik kita mau naik badan beratnya atau turun badan, apa ini kolesterol, bukan. Tapi adalah bagaimana pengendalian diri kita terhadap nyawa tersebut. Nah, itu lain perkara. Itu udah di luar ilmu puasa. Itu udah namanya ilmu pengendalian diri. Kayak kita belajar tenaga dalam. Kalau pernah belajar tenaga dalam, nah itu kan yang diolah juga nyawa kita, nafas kita. Itu juga udah di luar definisi puasa. Baik itu ya, Fit. Ustadz, apa betul jika terkena penyakit ataupun sakit yang sedang diderita sebagai karunia penghapus dosa? Apakah Allah benar-benar menghapus dosa kita, Ustadz? Jadi rasa sakit itu dinikmati aja sebagai rasa dosa yang sedang dihapus. Bagaimana, Ustadz? Benar banget, benar banget. Itu udah jelas sekali Allah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sakit kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ini logikanya sama ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa kejerih payahan kita, kesusahan kita, kepayahan kita, keletihan kita dalam mencari rezeki, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lah kalau kesusah payahan cari rezeki aja menggugurkan dosa, lah pastilah. Apalagi kalau kita dalam menderita, mendapat suatu penyakit, ini tentu sakit kita ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sakit itu ada saatnya datang, ada saatnya pergi si sakit itu, benar ya? Nah sekarang tantangan kita bagaimana ketika kita menjalani takdir sakit itu, kita lakukan 3 hal. Yang pertama, kita ikhtiar supaya sembuh. Sakit jangan diemin doang, jangan. Ikhtiar untuk sembuh. Yang kedua, kita berdoa untuk kesembuhan kita. Dan yang ketiga, kita bersabar untuk menunggu kapan Allah mencabut penyakit kita itu dan menggantikannya dengan kesehatan. Lihat COVID dah, bener kan hilang kan, bener gak? Bener gak? Tenang aja men, bismillah. Jadi jangan cari penyakit buat menghapus dosa ya, Ustadz. Ya, yang terakhir, Ustadz. Sahabat kita ini merasa dizolimi oleh adik kandungnya. Tapi kenapa adiknya itu hidupnya berlimpah rezeki? Rezeki mungkin harta kali ya. Bahkan beliau pun maaf gay, Ustadz. Nah sahabat kita ini malah miskin katanya. Jadi kenapa begitu ya Ustadz? Ya, oke. Pertama ya. Dalam ajaran Islam kita diajarkan la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kita pernah menzolimi orang dan jangan pernah kita mau dizolimi orang. Ini rumus pertamanya, Bos. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kita jangan pernah menzolimi orang, tapi kita juga nggak mau dizolimi. Ini poin pertama. Poin kedua, oke, kita udah masuk ilmu tasawuf nih, poin kedua nih. Kalau kita harus memilih, kalau kita berpikir mana yang lebih baik, poin kedua nih ya. Poin pertama, jangan menzolimi, jangan mau dizolimi. Poin pertama, ini ilmu fikih nih, ilmu fikih. Poin kedua nih, ilmu tasawuf nih. Kalau kita harus memilih mana yang lebih baik, apakah kita berada pada posisi menzolimi atau kita pada posisi dizolimi, pilihlah posisi dizolimi. Ini men. Karena orang yang dizolimi, doanya didengar oleh Allah, dan orang yang menzolimi akan mendapat murka Allah. Ini poin kedua. Poin pertama, la tuzlimuna wa la tuzlamun. Kita nggak mau aniaya orang, kita nggak mau dianiaya orang. Poin kedua, hidup kan nggak selalu bisa begitu. Hidup kebanyakan yang kedua nih. Kadang-kadang kita dizolimi. Nah kalau yang zolimi kita itu ada 3 nih yang paling masalah nih. Pertama, kalau kita dizolimi oleh orang yang sangat berkuasa, kita sakit hatinya ke ubun-ubun karena kita nggak bisa bales. Nih, pertama. Yang kedua, kita dizolimi oleh orang yang sangat dekat dengan kita.
saudara kita, istri kita, anak kita, bener gak? Itu kayak, waduh, namanya, bener gak? Duri dalam daging tuh, bener gak? Ini juga sakitnya seubun-ubun nih, karena kita takjub gitu. Loh, kok bisa sih orang yang sangat kita percaya, sangat kita cintai, kok menzalimi kita? Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Nah ini juga yang paling-paling nih, yang paling nomor 3, bener gak? Ketika kita dizolimi oleh orang, bukan yang kedua, tapi ini mitra bisnis kita, mitra kerja kita, yang kita sama-sama bangun mulai dari awalnya kan nggak saling kenal, nggak ada saling trust, nggak saling percaya. Habis itu kita buat suatu perjanjian kerjasama, benar nggak? Kita kontrak apa segala macam. Lalu dia mengkhianati kontrak kita dizolimi juga. Belum dapat proyek, mah dia sohib banget. Begitu udah proyek, dia sikat duit kabur, bener nggak? Ada 3 ini. Nah, yang cerita tadi itu masuk yang kedua, yaitu kita dizolimi oleh adik kita sendiri. Sakit, bos. Sakit. Karena kita pernah berada di rahim yang sama. Gelo nggak? Namanya juga saudara sekandung, kan berarti kita pernah berada di rahim yang sama. Dibesarkan di tempat yang sama oleh keluarga yang sama. Itu sakitnya mantep, men. Tapi, dalam ilmu tasawuf, kalau kita harus memilih, apakah kita lebih baik berada pada posisi yang menzolimi atau berada pada posisi yang dizolimi? Pilihlah kita berada pada posisi yang dizolimi. Karena orang yang dizolimi itu didengar oleh Allah. Jaraknya sama Allah tuh udah begini nih, men. Sedangkan orang yang menzolimi akan mendapat murkanya Allah. Sehingga, ada yang ketiga, tapi ntar dulu, yang kedua dulu nih, kita bahas dulu yang ini ya. Sehingga kita nggak boleh merasa seakan-akan Allah itu kok gitu ya. Orang yang menzolimi katanya mau dimurkai. Dimurkai kok malah sukses, benar nggak? Oh, udahlah menzolimi melenceng lagi hidupnya. Kok malah dibiarin sukses sama Allah? Nah, ini dalam ilmu Islam, ini yang disebut dengan istijraj. Di mana Allah membiarkan orang itu tenggelam dalam kemaksiatannya, makin lama makin jauh dari jalannya Allah, untuk kemudian dia nanti jatuh ke dalam jurang. Emang ente sangka Firaun habis buat zolim langsung kena sama Allah? Emang Namrud petantang-petenteng begitu langsung disambar petir mati gitu? Kan kagak. Udah banyak orang yang sebel itu sama Firaun sama Namrud. Udah banyak juga yang doa supaya Allah melaknat Namrud sama Firaun, bener gak? Udah banyak yang doain, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Karena Allah memberikan istijraj. Memberikan, terus diulur, akhirnya nyemplung ke dalam semua keangkuhan, kesombongan Namrud dan Firaun dipermalukan oleh Allah. Yang satu dipermalukan dengan nyamuk, Namrud, dikalahinnya sama nyamuk, men. Kacau gak? Perang tanding waktu itu. Nabi Ibrahim diajak perang tanding sama Namrud. Oh, Namrud datang sama pasukannya komplit. Nabi Ibrahim datang sendiri. Namrud dia nanya, gimana Im? Mana pasukan lo Im? Kok sendiri? Ya. Tahu-tahu belakangnya Nabi Ibrahim, Allah kirim pasukan nyamuk. Berantakan Namrud. Firaun gitu juga. Dipermalukan oleh Allah. Masuk kecebur ke dalam Laut Merah. Bener. Jadi, kita nggak usah merasa, kok hidup kita nelongso banget sih. Kok malah orang yang banyak dosa. Jangan. Udah istiqomah terus, istiqomah. Ingat. Bahwa Allah itu yang maha pengatur. Rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker. Jalanin aja hidup. Lihat ke dalam diri kita sendiri. Coba deh evaluasi. Apa betul Allah nggak memberikan nikmatnya pada kita? Boleh jadi kita nggak punya duit, nggak punya rumah. Benar ya? Tapi kenyataannya walaupun kita nggak punya rumah, walaupun kita mesti ngontrak terus, kenyataannya tetap punya, bisa tinggal kan? Bisa hidup terus kan? Kita nggak punya duit untuk beli makanan, kenyataannya bisa hidup terus. Lah emang nggak makan, benar ya? Coba deh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Allah, mana lagi mau kita ingkari? Bahwa kita minjem kiri kanan, ya itu rezeki Allah juga. Buktinya orangnya terbuka hatinya, lunak hatinya, mau minjemin kita, benar nggak? Nah, itu poin yang kedua. Oke? Ketika kita harus memilih antara dizolimi atau menzolimi, mendingan kita pihak yang terzolimi dah. Benar nggak? Karena Allah akan sangat dekat dari kita
daripada kita berada pada pihak yang menzolimi. Yang ketiga, ini levelnya lebih tinggi lagi. Yaitu kita membalas orang yang berbuat zolim pada kita dengan kebaikan. Bukan aja kita maafin, bukan aja kita maafin, kita balas dengan kebaikan. Gelo gak? Ini men. Ketika kita membalas dengan kebaikan, maka itu ya Allah kirim tuh malaikat turun rame-rame. Itu ya Allah, pertolongan Allah datang pada kita. Karena kita telah mencerminkan salah satu asma'ul husnanya Allah. Bukan aja kita mencerminkan asma'ul husna Allah yang maha pemaaf, maha pengampun itu. Tapi kita juga mencerminkan asma'ul husnanya Allah, maha pemberi, maha pengasih. Berapa kali kita khianati Allah? Berapa kali kita buat maksiat? Kita lakukan apa yang dilarang Allah. Berapa kali kita, benar gak? Tapi Allah tetap aja memberikan berbagai kasih sayangnya pada kita. Iya kan? Berapa kali kita buat dosa yang kecil maupun yang besar. Tapi toh Allah terus memberikan kasih sayangnya pada kita. Allah tutup itu dosa kita. Orang nggak tahu kecuali kita sama Allah yang tahu. Ini level yang ketiga. Yaitu ketika dizolimi, bukan aja kita maafkan dia, tapi kita berbuat kebaikan pada orang yang menzolimi kita itu. Dahsyat, men. Nanti, udah 3 dulu dah. Back to it. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi